Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heria Ismi Syafarina dari Prodi Manajemen Retail semester 4 pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan. Saya salah satu anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan berbagi hasil penelitian kami mengenai analisis sistem persediaan pada warung kantin Ibu Yuli yang merupakan salah satu kantin yang ada di lingkungan kampus kami. Alasan kami memilih warung kantin Ibu Yuli karena UMKM di sektor makanan dan minuman adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja. Namun di balik itu semua masih banyak UMKM kecil yang mengelola persediaan secara tradisional atau manual dan berbasis perkiraan semata. Di sini kami akan membantu. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, kami menemukan beberapa masalah serius seperti menu makanan berat yang sudah habis sebelum jam 12 siang atau sebelum jam istirahat, dan menumpuknya jumlah stok makanan ringan atau minuman kemasan atau minuman saset karena tidak diperhitungkan saat pembelian barang. Selain itu, beberapa produk baru yang datang justru malah diambil lebih dulu, bukan mengambil produk yang lama, sehingga menyebabkan produk lama tersebut hampir kadaluarsa dan menyebabkan kerugian karena tidak terambil atau terbeli. Selain itu, ada pencatatan yang dilakukan masih dengan manual atau dicatat menggunakan buku tulis. Kadang Ibu Yuli juga lupa untuk mencatat stok barang, sehingga ia kaget ketika mengetahui stok barang yang sudah kosong. Nah, hal tersebut terjadi karena sistem pencatatannya belum terstruktur dengan baik. Kami lalu menganalisis data menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu sebuah rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling hemat dan efisien. Untuk mie misalnya dengan kebutuhan 5.000 bungkus per tahun, hasil perhitungan EOQ menunjukkan bahwa idealnya Ibu Yuli memesan sekitar 447 bungkus sekaligus cukup 11 kali dalam setahun. Padahal selama ini beliau beli 2-3 kali seminggu dalam jumlah kecil, jauh lebih boros biaya dan waktu. Kami juga menghitung safety stock dan reorder point untuk ayam. Hasilnya Ibu Yuli harus segera memesan ayam lagi ketika stok sudah berada di 5 kilo ayam, bukan malah menunggu habis seperti sebelumnya yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis ini, kami bisa merekomendasikan solusi yang praktis dan tidak membutuhkan biaya besar. Rekomendasi yang pertama, kami merekomendasikan untuk mencatat stok menggunakan digital yang bisa diakses menggunakan smartphone atau handphone. Solusi yang kedua yaitu menggunakan metode ROP atau EOQ seperti yang dilakukan tadi untuk dijadikan sebagai pengingat, bisa ditempelkan di kulkas atau di dinding dapur agar bisa mengingatkan dengan mudah. Solusi yang ketiga yaitu mendaftar KRIS agar mahasiswa yang sudah terbiasa membayar secara digital tidak perlu repot untuk mencari uang tunai. Nah, solusi yang terakhir yaitu menerapkan sistem FIFO, yaitu produk yang baru masuk harus dijual lebih dahulu. Nah, dengan menempatkan produk lama di rak bagian depan dan produk baru di bagian yang belakang. Perubahan kecil tidak membutuhkan modal yang besar, tetapi hanya butuh kebiasaan baru yang lebih teratur. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.